Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dax. Kembali lagi sama gue di Astronaut Universe. Kali ini gue akan bahas film tentang mas-mas luar angkasa, yaitu lanjutan si Riddick, The Chronicle of Riddick tahun 2004. Yang belum subscribe maka subscribe, yang udah sub langsung share-share aja Dax ya ke teman-teman biar semuanya terhibur. Go! Thank you banget yang udah subs, oke, dan yang udah share juga thank you banget. Dan kali ini mungkin kabar yang udah basi tapi wajib untuk diinfokan ya. Kabarnya katanya di si Riddick ini bakal digarap lagi sama si Vin Diesel di 2021. Mantap lah ya, nggak salah bahas film ini. Thanks juga yang udah vote. Dan silahkan rekomenkan film science fiction karena channel ini bakal fokus dulu di film-film science fiction ya. Terus sorry juga kalau editingnya rada absurd. Mudah-mudahan kalian pada ngerti ya. Awal-awal gini sus masih sedikit ya, harus menjadi siswa teladan biar Pak Guru tim YouTube nggak nge-ban channel ini dengan copyright. Mohon maaf ya, inilah jalan ninjaku, harus survive dulu. By the way, emang dalam film-film si Riddick ini ceritanya suka agak-agak random ya, tapi ya harus fokus aja sih ya. Gimana lagi, namanya juga cerita hidup mas-mas luar angkasa yang banyak problem Dax. Oke, langsung ke cerita. Pas awal-awal scene memperlihatkan patung yang lagi jemedut atau murung Dax, dan ternyata patung itu adalah sebuah bahtera pesawat, dan aneh juga desainnya ya. Dan ternyata mereka adalah pasukan invasi planet yang dinamakan Necromager. Mirip Papa Thanos lah kelakuannya ya, cuma ini memang lebih random aja. Scene beralih ke orang yang lagi lari-lari, tendang dan berlari di planet 6. Gua kaget dikirain planet Orgai 6 yang ada di series-series Alien itu ya. Ternyata orang berewokan itu si Mas Riddick yang lagi dikejar sama bounty hunter atau pemburu bayaran Dax. Pemburu itu dipimpin oleh bapak-bapak yang namanya Toms. Singkat cerita, setelah baku hantam sedikit, si Riddick berhasil menang dan nyuri kapal si Toms karena dia ingin ngejar seseorang yang ngebocorin tempat dia bersembunyi di planet Sik itu. Sebelumnya dia dapat namanya itu berasal dari planet Hellion Prime, dan si Mas Riddick ini langsung capcus meluncur hayu ke planet itu. Setelah halu-halu dikit, akhirnya si Mas Riddick sampai juga di planet Hellion Prime. Dan di Hellion Prime memperlihatkan si Pak Ustadz Tea yang tampaknya masih hidup dengan sehat dan bahagia. Ketika Pak Ustadz sampai di rumahnya, di situ udah ada aja si Mas Riddick yang habis cukuran. Kembali ke wujud aslinya dengan style Bobby, botak biadab. Intinya dia mau konfirmasi, dan bener aja si Riddick ketahuan di planet Six itu gara-gara si Pak Ustadz harus ngebocorin tempat Mas Riddick berada. Alasannya sih karena si Pak Ustadz itu diancam gitu. Setelah perang bacot-bacotan, tiba-tiba mereka didatangi oleh beberapa kelompok yang mungkin bisa dikatakan kelompok underground dan mulai membicarakan Necromager dan ramalan-ramalan gitulah Dax. Ramalan togel atau apa ya, gue juga nggak ngerti sih. Yang penting kalian jangan menirunya. Lagi perang bacot-bacotan, tiba-tiba datang seperti pasukan militer dari planet itu. Mereka mencoba mencari si Mas Riddick kayaknya, tapi tidak semudah itu Ferguson. Alhasil pada mampus tuh sama si Riddick dengan 2 kali serangan si Mas Riddick. Setelah beres urusan dan si Riddick mau capcus, tiba-tiba Pak Ustadz membicarakan seseorang, yaitu si Jack yang di film sebelumnya ya. Katanya si Jack berada di penjara di planet yang sangat jauh. Singkat cerita, benar aja planet Hellion Prime didatangi oleh pasukan Necromager yang datang dengan pesawat pemusnahnya. Alhasil baku hantamlah mereka antara pasukan Hellion Prime dan si pasukan Necromager itu. Gara-gara kekeosan itu, akhirnya si Pak Ustadz harus mati serta rakyat Hellion Prime harus menyerah ke Necromager. Lalu pimpinan Hellion Prime, si Road Marshal, memberikan bacotan-bacotannya di sebuah tempat kayak aula. Beda banget sama Thanos ya yang langsung main bunuh-bunuh. Si Necromager ini menawarkan kehidupan dan kematian. Intinya kalau mau hidup harus pindah keyakinan. Kalau menolak ya mati. Di situ diperlihatkan juga ada yang membangkang dan harus mati dengan biasa-biasa aja sih. Pokoknya arwahnya kayak dicabut sama si Road Marshal gitu. Otomatis para pemerintah Hellion Prime dan rakyat di aula itu terkejut dan memilih tunduk. Di tengah seremoni itu, si Mas Riddick tiba-tiba muncul dan dia nantangin orang atau Algojo yang ngebunuh Pak Ustadz. Gak lama kemudian Algojo itu berhasil dibunuh sama si Mas Riddick dengan cepat. Lord Marshal yang ngelihat sepertinya terkesan dan meminta dia untuk
convert atau bergabung. Singkat cerita, si Mas Ridik pun diminta baik-baik sama si mbak-mbak hipster gitu untuk room tour di pesawat. Si Ridik pun emang mau aja ya kalau sama cewek. Lalu dia sampai di ruangan khusus dan ternyata di situ ada teknologi aneh lah yang digerakkan sama makhluk-makhluk nggak jelas. Dan tiba-tiba makhluk itu tahu kalau si Ridik itu adalah bangsa Furian dan ada sekelebat ingatan si Lord Marshal tentang bangsa Furian. Entah kenapa si Lord Marshal dan makhluk itu meminta si Mas Ridik untuk dibunuh. Berjibakulah si Mas Ridik itu, namun si Mas Ridik berhasil lolos Dax. Lagi kejar-kejaran si bapak-bapak yang awal itu si Bapak Tom sedikit nyelamatin si Mas Ridik ya. Dan si Mas Ridik pun rela untuk ditangkap sama si komplotan Bapak Tom itu. Lumayan lah dapat tumpangan gratis kan. Perbacotan pun terjadi. Intinya si Ridik menyarankan dia di penjara di suatu daerah tingkat tinggi, namanya di planet Krematoria. Alhasil tim si Bapak Tom itu menyetujuinya. Dan ternyata kapal si Bapak Tom itu bisa terlacak oleh pasukan Necromancer Dax. Lalu si Lord Marshal pun memerintahkan salah satu bawahannya namanya si Lord Vaco. Sebelumnya si mbak-mbak hipster yang merupakan istrinya si Lord Vaco ini seperti menghasut si Vaco untuk mengkudeta Dax. Karena si Vaco itu susis alias suami takut istri, ya Vaco pun sepertinya sedikit iya aja. Singkat story, si barudak rombongan Bapak Tom udah sampai di planet Krematoria. Badass banget tuh si planet. Siang hari aja 700 derajat Celcius, malamnya di bawah 300 minus 300. Tapi logis sih Dax ya. Merkurius aja 500 derajat Celcius di siang hari dan minus 170-an di malam hari. Edan juga tuh bikin penjara di tempat kayak gitu, nggak kebayang. Setelah berjibaku dengan keadaan, maka sampailah barudak pemburu Bapak Tom dan langsung bernegosiasi sama pihak sipir. Negonya tentang bayaran si Mas Ridik. Si Mas Ridik itu emang hadiahnya besar pokoknya Dax. Negosiasi pun berjalan kurang lancar sehingga memutuskan untuk dipending dulu. Lalu si barudak Bapak Tom itu memaksa harus stay 1 malam untuk nunggu keputusan finalnya. Di samping itu si Mas Ridik ternyata kayaknya mau diospek sama para napi. Setelah baku hantamnya selesai dengan si para napi itu, ternyata niat Mas Ridik untuk ke planet itu adalah untuk melihat si Jack. Tapi si Jack yang udah ganti nama jadi si Kira ini juga tampaknya sedikit liar lah. Karena dia kecewa soalnya pernah ditinggalin sama si Ridik tanpa ada kabar. Intinya si Kira ini atau si Jack ini ngefans banget sama si Ridik. Jadi dia itu ngintil-ngintil terus. Namun sepertinya si Ridik memilih hidup sendiri. Nah, di satu sisi lain, setelah mbak-mbak hipster menginterview salah satu sekte underground yang bisa ramal-ramal gitu, dia menemukan suatu kebenaran dan menceritakannya kepada si Mas Vaco. Menurutnya, bisa jadi si Mas Ridik itu adalah ancaman besar si Lord Marshal. Dan menurutnya hal itu bagus untuk mengkudeta si Lord Marshal juga. Singkat story, ternyata kapal si Vaco diketahui juga oleh para sipir. Hal itu tentu menjadi masalah. Alhasil Bapak Tom gak dapat uang dan mereka harus baku hantam. Karena para sipir juga gak mau ambil resiko karena ogah berurusan sama Necromancer yang hobinya menginvasi. Setelah kekeosan itu reda, si Mas Ridik berencana untuk kabur bersama si Kira para napi lainnya ke tempat landasan pesawat. Karena jarak landasan pesawat ke sel tahanan agak lumayan jauh, mereka pun harus berjibaku dengan waktu. Karena sebentar lagi planet itu menuju siang. Dan para sipir yang udah duluan kabur ternyata menyadari si Mas Ridik dan kawan-kawan sedang menuju landasan pesawat juga dengan menggunakan jalan pintas yang lebih ekstrim. Singkat story, pas Ridik mau nyampe, terjadilah baku hantam yang cukup sengit antara geng sipir dan geng Mas Ridik. Sayangnya siang hari keburu menghampiri yang membuat mereka pun terjebak dan tak bisa kemana-mana. Kebayanglah Dax, itu cahaya matahari panasnya gimana. Mungkin bisa dipakai masak Indomie oleh si Galacticus. Di sisi lain si Kira terjebak dan si Mas Ridik pun menyelamatkannya. Kemudian yang tersisa hanya 4 orang Dax. Setelah mereka sampai di landasan pesawat, taunya si Vaco dan anak buahnya udah standby aja tuh di situ.
Singkat story, para sipir yang udah nyampe duluan baku hantam duluan tuh sama pasukan Necromager. Setelah itu disusul juga oleh barudaknya si Mas Riddick. Alhasil yang tersisa cuma jagoan kita si Mas Riddick, meskipun dirinya dalam keadaan terpojok sama si barudak si Fako ya. Tiba-tiba si Mas Riddick keserupan, mirip keserupan aing macan gitu dah. Dan dia pingsan setelah sebelumnya kedapatan penglihatan tentang masa lalu kaum Furian. Singkat story, si Fako dan pasukannya pun dijemput pesawat dan si Kira yang lagi sembunyi pun menyangka si Riddick tidak selamat. Dan ternyata setelah beberapa saat bapak-bapak aneh nyelamatin si Riddick yang lagi pingsan. Dia sebelumnya itu kayak kaki tangannya si Lord Masal. Namun ternyata dia seorang Furian, ngakunya sih gitu. Pokoknya dia mempercayakan semuanya ini pada si Riddick. Karena dia lemah iman juga, akhirnya dia milih bunuh diri dengan berjemur di bawah sinar matahari yang indah. Singkat story, si Mas Riddick mampu menyusul serta menyusup ke tempat Necromager. Lalu dia mulai nyerang si Lord Masal. Di situ si Kira harus mati. Setelah baku hantam dengan seru dan hampir berakhir, si Fako datang untuk memanfaatkan keadaan untuk bunuh si Lord Masal. Niat hati mau ngebunuh si Lord Masal biar dapat tahta, tanpa diduga si Mas Riddick berhasil ngebunuh si Lord Masal terlebih dahulu. Film pun selesai. Scene pun diakhiri dengan view semua pasukan Necromager berlutut di bawah Kakang Prabu baru, yaitu si Mas Riddick. Jadi gini, menurut gua kesimpulannya, zaman dulu si Lord Masal ketika masih muda pernah memusnahkan bangsa Furian. Nah, dia tidak menyadari bahwa masih ada satu bayi yang selamat, dan bayi ini diprediksi akan menjadi ancaman si Lord Masal. Dan beneran aja di akhir cerita si Mas Riddick mampu mengobrak-abrik pasukan Necromager sampai akhirnya membunuh Lord Masal. Kenapa si Mas Riddick bisa menjadi raja? Ya mungkin aja barang siapa yang bisa membunuh raja sebelumnya dalam suatu pertarungan yang adil, mungkin dia akan menjadi raja berikutnya. Oke deh Dax, thanks buat yang udah nyimak sampai akhir. Semoga menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.